Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar. Mungkin buat teman-teman yang nonton di YouTube Mas Ulung ini episode pertama. Oke, benar. Jadi ini kita judulnya podcast di belakang layar goes to YouTube. Oke. Jadi kenapa nih judulnya ada podcast tapi goes to YouTube? Karena kita dari episode ke-1 sampai ke 49 kita tuh spesial memang tayang hanya di aplikasi podcast. Di Ya. Spotify, di Anchor, Google Podcast ataupun Apple Podcast. Tapi kalau di podcast kita ini episode ke-50. Ya. Episode yang cukup spesial. Makanya kita akan mulai tayang di YouTube. Tapi mungkin kita perlu jelasin dikit Mas. Apa sih podcast di belakang layar? Gimana Mas? Kalau gue pengen menjelaskan dulu ya. Sebelumnya juga buat gue tuh sangat seneng banget karena kita itu bisa sejauh ini. Iya. Sebenarnya ide untuk bikin podcast itu kan kita udah sempat ngomongin beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Jadi kalau nggak salah 2 tahun lalu ya Dip, Iya. kita sempat ngobrol, kita sempat sharing, kita sempat pengen bikin sesuatu lah. Tapi karena waktu kita juga masing-masing kita sibuk agak ketunda, baru kita bisa realisasikan sesuatu, kalau nggak salah pandemi ya. Iya. Nah itu kita berpikir dalam situasi seperti itu kita pengen bikin apa kan seperti Betul. itu. Nah akhirnya kita berpikiran untuk bikin podcast tapi yang memang kita bicara sesuatu yang memang kita kuasain sebagai Betul. seorang manajer artis. Nah akhirnya gue sama Dipa itu berpikir okenya kita ngomongin podcast itu kita ngasih judulnya itu adalah di belakang layar gitu. Betul. Nah maksudnya kenapa gitu kita temanya itu seperti judul podcastnya itu adalah di belakang layar karena memang pertama kami berdua ini adalah orang-orang yang memang bekerja dan berkarya di belakang layar sebagai Betul. seorang manajer artis seperti itu. Nah yang kedua itu adalah sebenarnya kami juga pengen agar para pendengar untuk bisa mengetahui dan kurang lebih ada sedikit gambaran mengenai pekerjaan sebagai manajer artis seperti apa. Kan seperti itu. Nah kita sharing kan, kita Betul. bikin. Dan ternyata responnya itu kan bagus ya Dip. Iya. Kemudian kita ngundang teman-teman sama Manajer manajer artis. artis untuk sharing juga. Jadi orang juga bisa tahu Iya. gitu. Manajer artisnya juga dari berbagai, gak cuma aktor atau aktris tapi juga ada yang penyanyi ya kan. Ada juga kayak lu kan komika gitu Iya. dan juga yang lain seperti itu. Jadi biar gambaran orang tuh oh ternyata manajer artis juga dia pegang talentnya itu bisa ada berbagai macam Iya. profesi kan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi kepada orang-orang yang bekerja di belakang layar seperti sutradara, produser, Casting casting director. director, makeup artist, fotografer, show director. Iya. Jadi benar-benar jadi orang jadi benar-benar jadi mengerti oh ternyata ini industri hiburan ini ternyata banyak sekali orang-orang di belakang layar yang memegang peranan penting Betul. terhadap sebuah film, Iya. sebuah acara, sebuah pagelaran itu ternyata banyak sekali orang-orang di belakang layar berperan gitu. Iya. Nah tujuan kita kan seperti itu. Iya. Dan kemudian satu juga gue yang tidak kalah penting adalah memang kita berdua itu punya satu kalau mau dibilang idealisme Iya. Dip, adalah kita pengen berbagi. Kita pengen sharing, kita pengen giving back gitu loh. Maksudnya apa yang selama ini yang udah kita alamin, apa yang selama ini yang udah kita jalanin gitu loh di industri hiburan ini kita bagi kepada para pendengar. Betul. Seperti itu sih kalau ditanya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dengerin episode sebelumnya dari episode 1 sampai 49 bisa didengerin di aplikasi podcast kayak Betul. Spotify, Anchor, Google Podcast dan Apple Podcast. Ya. Kita ada ngobrol berdua dan ada ngobrol sama beberapa bintang tamu, manajer artis dan juga orang-orang di belakang layar. Ya, Tapi mungkin kita berdua perlu kenalan dulu. ya. Siapa Karena kita ini berdua? adalah episode pertama kan. Kalau di YouTube ini episode YouTube, pertama. Iya betul. Saya Dipa Andika dari HHH Corp, manajemen artis di Indonesia yang fokus pengembangan stand up comedy. Dan juga beberapa non stand up comedian juga ada di manajemen saya. Dan partner setia saya, silakan. Nah saya Sulung Landung, saya adalah founder dari Avatara 88 dan memang selama ini Avatara 88 itu banyak memanage aktor atau aktris yang memang selama ini banyak berkecimpung di industri film. Betul. Tapi sebenarnya juga di Avatara 88 juga kami juga ada memanage musisi, Oke. ada memanage presenter juga seperti itu. Jadi yang mau lihat list talent dari HHH Corp dan Avatara 88 Silakan. lihat di Instagram kita. Betul, atau bisa ke website kita masing-masing. Iya, Seperti betul. itu. Episode 50 atau episode perdana kita di Sangat YouTube. amat spesial. Ini kita datangkan orang yang benar-benar dekat dengan kita dan kita adalah orang di belakang layar dari dua orang ini. Betul, gue Gitu. setuju banget. Jadi maksudnya gini, kita bersama-sama dengan mereka dari awal karir mereka. Boleh dibilang seperti itu kan Dip? Ya. Oke, kita panggil ya. Episode 50 bersama Ernest Prakasa dan Dion Dion Wiyoko. Wiyoko. Luar biasa.
Terima kasih ya. Contekannya Len. Karena mau interview lu bro. Hanya sampai gue ada kelupaan. Secara gue udah ngapalin, takut lupa, udah biar gue hafal aja. Biar ya. Old school banget. Congrats ini. Ketahuan kan? Congrats. Konsisten. Udah 50 episode. Iya. Wah, luar biasa. Konsisten abis. Biasanya dia yang jadi host ya, sekarang kita harus jadi host ya. Deg-degan kan? Ada deg-degan sih gue. Nah tadi kita kan udah janjian. Iya. Nggak usah nanya karir dia lagi ngapain, itu nggak usah. Udah apa? Itu cari, itu juga orang bisa nyari di mana aja. Betul. Lah nyari Ernest sama Dion ngapain, udah buka Udah. Instagramnya aja lah, Ya, udah lah ya. setuju gue. Iya, Kita harus ngobrolin yang nggak ada di sana Iya. gitu. Oke, karena perjanjiannya gini, gue bolehnya cuma nanya Dion, lo ditanya sama lu. Oke. Kenapa gue siapin ini? Oh Oke, gitu, iya. harus gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah Dion itu gabung di Avatar tahun 2008. 2008. Benar. Yang gue inget, lu pertama kali ketemunya di bioskop. Iya, benar. Gue inget lagi ya. Benar di mall gue, iya. Dan ketemu lagi di Hotel Mulia. Iya, Satu benar. hari Kan? setelah itu. Iya, nah 1 hari. Iya. Lu kenapa, kok lu mau sih? Lu kan diikutin ya gak sengaja sama orang di bioskop nih. Stalking. Iya. Ih, gue diikutin sama dia. Lu terus tiba-tiba dia menawarkan jadi Tapi manajemen. gini gue mau urusin dulu. Sebenarnya gue gak ngikutin dia. Oh gak ngikutin, oke. Ceritanya gak seperti itu. Oh iya. Oh gak Jadi diikutin. memang ketemunya memang kalau gak bilang kebetulan juga kita sama-sama nonton. Nonton lagi ngantri tiket. Gue ngeliat di belakang ada Dion. Oh, Cuma oke. gitu doang kan. Oh ini mukanya kok oriental tapi cakep gitu aja kan. Gue bilang sama temen gue, ini orientalnya cakep ya gitu. Udah habis itu gue makan di food court. Ketemu lagi? Gue liat di belakang, dia duduk sendirian. Oke. Oh udah meant to be. Nah, itu feeling gue bilang ngomong sama Enggak, dia emang ada kayak list. gitu. Jadi ada talent yang direkrut harus dari antrian satu. Harus dari restoran satu. Dan lu emang udah dapetin stok yang dari antrian. Gitu. Iya. Gue pengen tahu nih, pertama kali Mas Sulung approach lu jadi jadi talentnya dia gimana waktu itu? Gimana apanya nih? Ya gimana? Perasaannya. Ya nggak gitu. tahu misalnya nemuin ngomongnya di food court ditemuin kan gue nggak Iya, tahu. Iya, Misalnya. as profesional aja gitu. Memang dia ngasih kartu nama, dia sebagai manajer di satu manajemen. Terus gue ngeliat talent-talentnya. Yakin dia nggak nawarin asuransi waktu itu? Oh enggak dong. Ketika itu lu apa? Gue waktu itu lagi habis ngelamar kerjaan di bank sama gue masih freelancer model gitu lah. Tapi udah mulai modeling. Oke. Udah. Oh udah mulai modeling. Oke. Udah. Makanya besokannya itu ketemu di Hotel Mulia tuh sebenarnya gue lagi show. Oh. Dia lagi nonton. Show-nya sama BCL, gue ingat Iya. banget. Oke. Jadi kayak wah kok ketemu lagi nih ajakin Lu ngobrol. udah kenal sebelumnya sama Mas Sulung? Belum. Makanya pas waktu dikasih tahu dia sebagai manajer, terus gue ngeliat talent-talentnya, wih kok keren-keren nih gitu kan. Oh berarti sebelumnya udah ada Katy, udah ada Julie. Oh, udah Dian gabung. HP ya. Udah, Dian HP udah Bahkan gabung. udah ada Ben Joshua. Ben Joshua Ben udah gabung. Alin ya? Iya. Alin belum. Belum. Alin belum. Alin belum? Belum. Oke. Nah, habis itu ya gue pikir ya sebenarnya masih 50-50 sih. Gue nggak gitu yakin-yakin amat gitu. Tapi oh ya udah gue terima dengan sopan aja gitu. Terus ya udah makanya setelah besokannya ketemu lagi baru dia ajakin baru ngobrol dari situ. Oke, Gitu. 13 tahun soalnya lu udah bareng sama Iya. Mas Sulung dan lu dari awal, termasuk dari awal kan. Benar. Oke, itu dulu. Gue. Lu silakan lu dulu. Nanti gua kumpulin dulu, Takutnya abis durasi ya, jadi. Gini, kemarin kan kita semua ngobrol. Iya. Lu kan bilang awalnya itu, lu kenal sama Ernest itu kan, lu jadi kliennya Ernest kan? Bener Iya, gak? pernah ketemu di Excel. Nah, ya? jadi Iya. misalnya ya Ernest mau approach lu dong seperti itu kan. Karena lu posisi lu sebagai klien kan, Iya, bener iya, gak? iya. Iya kan, seperti itu. Nah ceritanya gimana sih? Jadi sebenarnya gua sama Ernest tuh udah satu bareng-bareng di komunitas IDIASI ya. Itu pertama kali ya. IDIASI ya. Sebenarnya kenal deketnya di situ. Tapi itu sebagai teman aja Iya. kan? Jadi ya. gini, nama Ernest itu hampir setiap minggu gue temukan di email gue. Yang gue nggak tahu bahwa itu Ernest yang ini. Karena? Kita sama-sama di email warga dulu, milis Oh, warga. Ernest itu kerjaannya ngirimin di milis. Oke. Karena gue ya itu ngirimin materi promo ya. Iya betul gitu. Jadi gue ada di mailing list itu, dia dikirim terus warga dulu ada mailing list. Jadi ketahuan umur kita kalau dia mainnya mailing list ya. Singkatan dari warung gaul. Nah, Aduh. wartawan gaul. Oh, wartawan gaul. gaul. Oke, bukan Zaman warung dulu, gaul ya. warung gaul. Dulu gue masih mikir itu adalah Ernest Coklat memang seperti biasa ya. Oh iya. Gua mengerti itu. Iya, terus nggak mungkin Ernest Coklat kerja di Sony lah. Terus akhirnya kita kenalan dah di komunitas itu. Terus nggak sengaja ketemu di kantor Excel, dia di content provider, gue di Excel, namanya content provider dan provider pasti partner Kerja bareng lah kerja seperti bareng. itu. Sampai 2011 dia ikut kompetisi stand up. Kita masih Ernest tuh gue inget
gue nggak tahu dia ingat apa enggak. Waktu itu di ketoprak, waktu di Gandaria. Kita makan ketoprak berdua doang, lo sama gue. Lo bilang mau resign dari DRM karena lu mau fokus di stand up. Tahun aja. berapa itu? 2011. Oke. Gue mau ikut kompetisi di stand up. Oke. Iya. Gue lupa ketoprak. Samping Circle Key. Oke. Ya udah akhirnya dia mendukung. Ya gue dukung udahlah kalau lu memang mau di stand up aja. Dia bilang kalau ntar gue nggak gagal ya gue balik ngantor lagi aja. Nah terus gini Dip, yang approach duluan siapa? Lu yang minta, lu yang mau bilang Ernest lah. Gue yang minta. Karena apa bro? Karena waktu itu gue ngerasa kayak gue kan biasa ngurus diri gue sendiri kan. Iya. Terus kayak susah juga ya gitu, capek gitu. Terus mecah fokus gitu. Terus kebetulan waktu itu memang di awal-awal itu kita di Ayah Asi itu memang lagi intens banget lah gitu. Jadi satu-satunya circle yang gue sering banget berinteraksi, sering bikin kegiatan itu di Ayah Asi itu. Dan kebetulan di salah satu situ ada Dipa yang memang bidangnya masih irisannya besar sama bidang gue itu kayaknya dia sama ada 2 orang lagi sebenarnya di digital media tapi gue rasa agak lebih, yang satu lebih ke jurnalistiknya, yang satu lebih ke analytics sosial medianya gitu. Jadi yang lebih di marketing memang Dipa pada waktu itu gitu. Marketing, digital gue pikir irisannya besar dan gue pikir coba aja kali ya kita kerja sama gitu. Itu memang awalnya megang gue doang, kita belum bikin hardcore. Iya. Pertemuan pertama di Citos waktu itu. Maksudnya Kita dulu seringnya ketemu soalnya Iya. di Citos. jadi Ernest nge-approach lu itu di Iya Citos. di Citos dan restorannya udah tutup sekarang. Nah waktu di Restoran Jepang lah pokoknya udah tutup. waktu lu di approach itu, lu langsung bilang iya atau lu butuh waktu tuh Tentu bilang enggak lah. Jadi gimana? Jadi gue itu baru ngantor di Excel belum 1 tahun. Oke. Excel itu gue pernah bilang sama lu, kantor yang gue idam-idamkan. Gue pengen kerja di provider, kerja di digital marketing. Dan gue dapat kerjaan itu, digital Dream marketing job di lu Excel. jadi kenyataan lah kayak gitu ya. Terus dia nyuruh gue resign aja megang gue. Enggak lah. Gitu. Ya, akhirnya gak resign juga kan. Akhirnya Maksudnya nggak resign. Akhirnya resign. 2 dia tahun baru iya, resign. akhirnya dia Lama email. loh. Iya. Lama loh dia megang gue sambil ngantor tuh. Jadi 2 tahun itu sampai manage Ernest sampai ngantor masih Jadi bisa. selama Zaman dulu masih bisa. Bisa. 3-6 bulan pertama tuh gue meraba. Ini karena jujur manajer artis itu adalah kerjaan yang gue idam-idamkan sebelum gue pengen digital marketing itu. Gitu. Jadi ketika ini gue Gue juga gak pernah bingung. tahu itu. Iya. Lu gak pernah bilang sama gue tuh soal itu. Jadi sebenarnya Gak pernah tahu gue. Kalau yang ini gue gak pernah tahu. gini. Kalau menurut gue sebenarnya waktu Ernest approach dulu itu udah sebenarnya dalam hati lu udah seneng. Karena Iya. apa? Karena itu udah Iya. dream job lu juga kan. Iya. Gue gak tahu tuh. Iya. Jadi kan gue 2007 gue pernah ditawarin jadi manajernya Hedi Yunus. Kang Hedi, halo kalau masih ingat. Halo, Gue Kang Hedi. sudah resign tapi gue udah terima pekerjaan di kantor lain. Gue lumayan menyesal. Terus ketika dia datang gue bingung. Gue dapet tawaran. Tapi kan Excel. beda loh. Maksudnya gue approach dia, gue siapa pada waktu Iya, itu kan gue ya iya. baru banget Iya, gitu. iya, Maksudnya iya, kayak iya. beda lah kayak Iya, Yunus iya. sama Iya, gue. iya, Buset bener. deh. Terus gue kan mikirnya adalah gue punya anak masih kecil. Dia datang, gue punya kantor Excel. Gimana nih gitu. Gue tapi gak mau nolak kawasan. Akhirnya dia nih email. Gue lagi di perjalanan gue inget dia email siang-siang. Ya udah lo gak usah resign tapi lo cobain dulu. Ya udah itu menurut gue win-win, gue cobain. Iya. Kalau nanti akhirnya gue bisa memilih why not gitu. Jadi setelah 2 tahun akhirnya lu memilih. Oke, Iya, lu setelah full satu- Mega Ernest. Pada saat 1 tahun pertama gue ngejar gue udah persiapin. Setahun lagi gue bekerja, gue bisa gedein yang ini gue akan resign. Akhirnya 2 tahun gue resign. Gitu. Oke. Dan sekarang berarti kerjasamanya sudah 10 tahun ya? Tahun depan tahun 10. ke-10. Tahun ke-10. Iya tahun Iya. ke-10 Tahun kan, ke-10. 1 dekade berarti Iya, ya. iya, iya. Heeh. Tahun depan rencananya kita punya acara manajemen kita 10 tahun sebenarnya. Cuman karena ini ada pandemi ya, semoga kita tetap kejadian sih gitu. Oke. Mm-mm. Oh, lu gabung langsung bikin manajemen? Enggak. Awalnya gue doang berdua sama dia. Dia berdua terus akhirnya 2012 itu juga langsung gue berdua Ernest bilang gimana kalau kita juga bikin manajemen. Jadi akhirnya bikin manajemen. Jadi 2012 sudah langsung bikin haha. Dulu namanya Meremlek. Meremlek dulu namanya karena gue bikin tour Meremlek tour. Iya, kan. Terus betul. kita pikir ya udahlah jadi nama aja Meremlek tour, Meremlek manajemen gitu. Jadi Ernest tuh talent gue tapi di manajemen juga kita berdua. Partner Partner. bisnis. Gitu. Iya, seperti itu. Iya. Iya. Nah, ini menarik nih kamu gue. Kan maksudnya gini, ini manajer sama artis, tapi juga partner bisnis kan. Itu gimana sih kalian bisa mengelola itu? Iya juga ya. Iya bener juga. Iya loh. Itu gak semuanya kayak gitu. How you can manage it. Iya. Iya kalau Gak dari karena menurut gue tuh gak gampang. Iya. 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 Karena gue host lo yang jawab Nes. Iya benar.
Ya menurut gue hubungan yang intens seintens gue sama Dipa gini kan juga bertahap ya loh. Maksudnya dari awal kan kita mungkin saling raba gitu. Dia ngukur gue ngukur dia gitu. Tapi kan yang elemen utamanya kan trust. Karena kita bisnis, maksudnya kita berkaitan dengan pekerjaan, pasti soal duit itu yang pasti jadi biang ribut, bener nggak? Kalau lu nggak percaya orang berurusan sama bisnis dan duit, ya lu jangan partneran, bener nggak gitu kan? Setuju banget. Jadi dari awal gue ngerasa gue bisa percaya fully sama Dipa soal duit-duitan, gue rasa aman lah, gue nggak ragu, gue nggak khawatir gitu. Karena capek banget kalau lu punya partner tapi lu selama berpartner lu nahan deg-degan, was-was gila, capek banget gitu kan? Kapan ditransfer, kapan dikirim kan gitu kan, nggak lucu kan? Jadi gue nggak pernah punya perasaan deg-degan, nggak pernah was-was, nggak pernah apa. Berarti gue pikir berarti mungkin kalau memang berpartner lebih intens lagi, gue rasa mungkin cocok gitu. Dan gue sama dia emang yin and yang-nya tuh agak parah sih. Maksudnya kayak dia tuh sama gue bener-bener klopnya tuh dalam artian bahwa kreatif ya gue kreatif gitu. Dia benar-benar ya udah serah lu deh gitu. Sama halnya dengan bisnis dealing apa gitu-gitu. Paling gue tanya angkanya doang, bottom line-nya berapa. Udah lu urus itu sampai jadi aja pokoknya. Lu percayakan aja udah. Bahkan tuh dalam satu minggu, bahkan hari deh. Gue kayaknya hampir tiap hari pasti ada ngobrol sama dia gitu. Kadang kalau gue lihat istri gue aja, itu belum tentu gue ada WhatsApp loh. Tapi kalau dia pasti ada. Kalau istri kan lu serumah, ngapain lu WhatsAppan? Iya betul. Ada. Iya. Betul. Dion, lu berarti kan sekarang udah tahun ke 13. 2008 ya betul. Apa yang lu bikin percaya sama Avatara bahwa gue memang akan terus lanjut di sini dan nggak tahu pernah nggak lo kepikiran keluar dari Avatara gitu kali udah 13 tahun? Gak ada yang mau ngebajak lu gitu? Iya. Mungkin kalau ada yang deketin mungkin ada kali ya. Tapi kalau kepikiran mau keluar sih enggak ya. Karena gue setiap tahunnya tuh gue punya progres yang menurut gue yang gue punya punya harapan lah gitu dalam karir gue dari tahun pertama gitu. Sampai akhirnya gue bisa nembus di dunia entertainment yang benar-benar gue punya peran gitu. Sampai ya akhirnya gue berjalan sampai akhirnya gue bisa bersinergi dengan positif lah gitu sama Sulung. Ya gue selama gue ngerasa itu baik-baik aja, gue gak kepikiran bakal mau keluar atau gimana gitu. Dan gue ngerasa memang transparansi itu penting gitu. Jadi gue tahu memang angkanya di berapa, kontrak pun juga pasti gue selalu dikasih lihat baca juga gitu. Jadi itu sistem itu dijaga dengan baik gitu. Makanya gue tuh ya meskipun kita berdua yang paling memang tektokannya paling intens gitu, tapi yang lain-lain pun juga kita juga ngejaga baik juga gitu. Misalnya sama role talent manager kayak gitu juga tetap kita kerjasama dengan baik gitu. Jadi kalau dibilang kepikiran mau keluar sih enggak sih gue sih. Oke. Lu tuh kan masuk Avatara tahu umur 23 ya? Iya. 23 apa 24 ya? Iya kan segitu kan 23 24 kan. Dan saat lu masih memikirkan untuk kerja di bank. Iya benar. Ketika lu bergabung sama Avatara, berarti lu udah mulai pikirkan bahwa bank lu tuh udah mulai singkirkan. Bener gak? Nah sebenarnya gini, jadi ceritanya tuh lucunya tuh di malam itu juga yang gue ketemu sama Sulung itu. Gue langsung habis itu gue ditelepon sama bank itu gitu. Bahwa gue minggu depan suruh training. Bang apa tuh? Sebut dong. Adalah International Bank lah pokoknya. Oke. Habis itu HSBC terus. Urek loh. Dia urek gak nyerah loh. Terus. Ya habis itu dia telepon, dikabarin kalau diterima, disuruh training. Habis itu gue memutuskan kayak gue enggak deh gitu. Karena gue ngerasa kesempatan untuk kerja di bank itu lebih gampang gitu. Kapanpun gue bisa masuk lah gitu. Kalau lu umur 35 kan gak bisa lu kerja di bank. Iya juga. Tapi kan waktu itu gue masih muda mikirnya gitu. Terus gue ngerasa kayak karir gue di model atau entertainment tuh udah lumayan lah gitu. Jadi lu nolak? Akhirnya gue nolak. Terus si orang standar charternya gak apa-apa? tetap berusaha gali. Masih nyebut lagi. Tetap berusaha. Ya kayak gitu. Terus habis itu ya bukan pertimbangannya itu bukan karena ditawarin Avatara habis itu gue langsung gue tolak, bukan gitu. Karena memang gue kayak gue masih bisa deh kayaknya, gue masih mau berjuang. Mas Sulung tahu nggak itu? Tahu. Lu dia mau diterima di bank tahu nggak? Dia baru cerita setelah kita berapa kali ketemu. Oh gitu. Jadi di awal lu masih belum tahu. Kenapa sih lu pengen ke bank? Maksudnya steady gitu, maksudnya profesi yang aman gitu, secara jenjang karir menjanjikan gitu maksudnya? Atau jadi karena gue kuliahnya di manajemen, ekonomi manajemen, jadi di kampus gue itu
kalau udah semester terakhir dia langsung referensin ke Oh, ke perusahaan-perusahaan. perusahaan. Nah makanya gue dipanggil dari situ. Oh, jadi lu tanpa ngelamar juga Tanpa bahkan ya? ngelamar. Oh, orang dalam ya. Iya memang gitu. Iya kan? Kalau di Memang kampus-kampus gitu. kan memang gitu emang. Kampus gua enggak soalnya. Itu Gua tetap ada di flyer kampusnya dia gitu. Lulusannya Jaminan. kami salurkan. Bener kan? Benar, Salah satu benar, jaminannya itu. benar, kuliah di Iya, sana. disalurin bener nih. Berarti di setelah lama lu akhirnya gabung lu benar-benar nggak pernah kepikiran pengen ke bank lagi udah hilang karena berarti Avatara benar-benar memberikan keberhasilan buat lu ya. Iya dan penghidupan kan. Ingat nggak lu job pertama dari Avatara apa? Job pertama tuh sebenarnya ya gue sama dia itu gue jadi runnernya Mbak Dian. Oh iya bener Mas Ulung sempat pernah cerita. cerita Iya. kan. Kru. Jadi job Nge-kru pertama dulu. kru ya. Nge-kru gua. Ini kalau di gue inget ada Ardit nih job pertama gue jadi. Iya bener, nge-kru dulu. Jadi itu karena dia tahu background gue tuh seperti apa dan gue waktu itu pun juga karena gue lagi bimbang mau kerja profesional ataupun model atau ngekru IO. Jadi akhirnya dia ya udah lu coba ikut Mbak Dian gitu untuk jadi runner gitu istilahnya. Gitu. Ngapain tuh? Bawain barang-barangnya, minuman ke catering box gitu-gitu. Lu nggak apa-apa? Gak apa karena sebelumnya gue udah ngelakuin itu gitu. Oke. Jadi gue bantuin temen gue di IO gitu. Oke. Jadi gue udah berapa kali event lah gitu, acara di Dufan gitu, jadi runner untuk Kayak FTV ya, kepincut kru event ganteng. Jadi sebenarnya tujuan gue itu adalah gue pengen ini aja, pengen tes aja nih. Gue pengen tes mental dia aja Oke. segimana. Gue masih inget kok, jadi waktu itu Mbak dia manggil gue. Lu, itu ada kru baru ya, gue kan kenalin. Krunya ganteng banget ini. Dia gak cocok jadi kru. dia Kruku bilang kayak ganteng gitu. Dia nggak sekali. cocok jadi kru, dia tuh harusnya jadi aktor. Gue bilang, Bu memang tuh plannya seperti itu. Tapi gue pengen lihat mental dia dulu kayak gimana. Kayak Gue gitu takut loh. ini doang Mas. Tadi kan dia Takut nyaman jadi Iya, nggak jadi ke bank. Akhirnya dia nyaman jadi kru. Kayaknya ini passion gue deh. Akhirnya jadi kru. Apa yang terjadi kan kalau akhirnya dia jadi kru? Jadi tahun keberapa akhirnya dia dapat film pertama Mas? tahun itu juga ya. Tahun itu 2008 juga, ya. tahun itu Jadi juga. tuh gue pokoknya tuh 3 bulan, enggak. Jadi kalau nggak salah tuh kita ketemu tuh bulan-bulan Juni atau Juli kalau nggak salah apa. Habis itu di Agustusnya dia baru ngontrak gue probation ya. Iya probation dulu 6 bulan. Kerjaan Oke. pertama gue tuh sinetron, judulnya Cinta Maya sama Ben Joshua gue. Dia masih Wah. dia supporting tuh. Ya, Satu sporting. manajemen langsung Iya, dapat 2. supporting dia. Oke. Tapi lu sadar gak kalau lu di bank sekarang lu jauh lebih kaya dari sekarang? Mungkin ya. Belum berarti bahagia ya, kaya maksudnya. Iya bisa jadi. Bank gajinya kan. Apalagi di Maybank Kita udah sebut Sebutin semua. aja semuanya. tetap dicari. Enggak dia sebenarnya Citibank cuman kan Oh jangan ngomong. Citibank. Ya. Habis bank internasional kan gue sebutin satu-satu tuh tadi tuh. Iya. Iya. Bro gue pengen nanya ya. Jadi gue pengen nanya gini. Kita kan hampir setahun lebih ya menghadapi pandemi. Maksudnya itu kan bukan satu hal yang gampang buat pekerja seni. Buat orang-orang yang bekerja di industri showbiz itu kan itu satu hal yang cukup tough lah, cukup susah gitu ya. Tapi kok ngeliat gini bro, lu tuh dalam situasi mulai dari tahun lalu lah semenjak ada pandemi sampai sekarang itu kan lu kan sangat amat produktif ya kalau menurut gue. Lu masih ada syuting film, kemudian dia juga masih ada produce series ya kan. Nah, yang gue pengen mungkin nanti lu bisa share ke teman-teman juga itu adalah bagaimana dalam situasi dengan serba keterbatasan seperti ini gitu ya maksudnya tetap bisa menjaga api dari kreativitas itu gimana itu gak padam dalam keterbatasan ya seperti itu bro. Gue ada titik baliknya sebenarnya Long. Jadi awal-awal pandemi tuh ngedown parah yang sampai kayak mau ngapa-ngapain tuh males gitu. Yang kayak mau bikin ide, mau ngapa-ngapain tuh kayak nggak ada semangatnya gitu. Mindset gue tuh ntar aja lah gitu. Ntar aja lah tunggu keadaan membaik, tunggu keadaan sampai pada titik dimana gue ngerasa ini kayak masih lama deh gitu. Sampai ketika gue udah bisa berdamai bahwa keadaannya sekarang memang seperti ini, baru tuh. Lu lama gak di situasi itu? Lama lumayan sih. Kayak mungkin gue titik baliknya adalah ketika gue tanda kutip terselamatkan sama teka-teki ketika karena di masa-masa buntu itu gue nemu premis teka-teki ketika ketika gue berdamai dengan keadaan bahwa oke, keadaannya memang tidak normal tapi gue tetap harus move on. Oke, terus gue mengassess kan keadaannya sekarang seperti ini. Kalau gue mau tetap moving bikin film misalnya, gimana sih film yang kompatibel sama pandemi? Jadi gue bikin tabel tuh, gue bikin tabel ada Excel, gue belum pernah kasih lihat ke Dipa. Ada Excelnya, jadi gue bikin Excel. Lokasi yang memungkinkan gue untuk syuting mainly di satu lokasi.
Gue bikin misalnya rumah sakit, rumah, gudang. Terus dari segi genre yang kira-kira cocok untuk di satu lokasi. Horor, thriller gitu. Komedi susah. Komedi susah banget gitu. Gak ada referensinya juga gitu. Akhirnya gue bikin 3 kolom. Akhirnya setelah menganalisis Matrix itu, gue berkesimpulan bahwa yang paling make sense adalah gue bikin di satu rumah, main list rumah, genrenya thriller. Makanya jadilah teka-teki Tika gitu. Mulailah gue nulis dan di situ mulai kreativitasnya mulai lumayan, kerannya mulai ngalir lagi gitu. Sekarang lagi dalam fase editing, Dion juga main, salah satu pemain utama di situ, ya gitulah hasilnya gitu. Jadi ketika udah berdamai, udah nerima bahwa ini kayaknya kita nggak akan bisa berubah dalam waktu cepat, ya udah gitu. Ini film ketiga Ernest sama Dion bareng ya? Betul. Setelah Cek Toko Sebelah, Imperfect dan Teka-Teki Tika. Tapi Imperfect Dion dikit scene-nya. Iya. Perfect dikit. Lu waktu pertama kali misalnya ada talent lu ditawarin oleh director yang baru gimana Mas? Apa yang lu pikirkan? Kalau gue gini, karena kan memang kita di industri ini kan juga lumayan lama dan kita tahu lah ya kira-kira sutradara-sutradara yang punya potensi. Kita lihat memang dia bisa berkembang, dia bisa maju itu kan kita pasti ada list ya. Gue ada checklistnya juga lah kan seperti itu. Dan yang gue suka dari seorang Ernest itu adalah dia itu selalu, dia tuh langsung approach ke gue. Jadi gini, awalnya ngomong dulu. Waktu Cek Toko Sebelah kan gue baru Ernest baru pembuktiannya di Ngenes lah sebenarnya. Tahu-tahu ada. Tapi gue udah melihat itu, gue udah melihat nih di potensi ini ke depannya dia bakal jadi bankable director nih kayak gitu. Ini menurut gue ya kayak gitu kan. Nah biasanya Ernest kan selalu tuh WhatsApp kan, ya kan. Ini misalnya dia pengen siapa, dia pengen Asti, dia pengen Julie, pengen Kinwa, selalu ngomong kayak gitu loh. Nah habis itu oke, jadi gini, pokoknya gue salah satu kalau nanya gue nih. Salah satu hal yang gue paling senang itu adalah kalau begitu gue dapat WhatsApp dari Ernest. Jadi udah film sekian kalau dia udah WhatsApp jadi tinggal ya udah. Padahal gue mau cancel. Kayak gitu nggak jadi kan. Kayak gitu sama kayak Asmara dia minta. Sebenarnya kan ghostwriter kan Ernest bukan sutradara kan, produser. Tapi dia juga diskusi sama WhatsApp sama gue juga. Oke dia pengen minta Asmara untuk main di ghostwriter gitu ya. Gue gimana caranya itu gue harus jadiin gitu loh. Walaupun ya di film itu kan sempat berbagi jadwal kan sama filmnya Joko kan. Nah itu gimana caranya gue atur sedemikian rupa itu biar bisa main, bisa masuk bisa on board di ghostwriter seperti itu gitu loh. Jadi salah satu pertimbangan lu itu ya. Jadi kalau sekarang kalau udah film kesekian lu WhatsApp dari Ernest tinggal pilih talent yang mana berarti ya? Tergantung Pak Sutradara mau siapa kan seperti itu. Kan kita nggak bisa menawarkan harus sesuai sama ini dia kan. Tapi itu challenge-nya sih menurut gue buat teman-teman yang punya artis manajemen ya. Yang mungkin sekarang masih baru, yang mungkin ngikutin konten ini. Gimana tuh caranya bisa kayak Avatara gitu yang ibaratnya ya gue juga berusaha di Hakor juga berusaha mengikuti standar itu loh. Dalam artian bahwa ketika orang pakai talent kita mau talentnya beda pun tapi lu punya standar kualitas yang lu bisa pegang gitu. Artinya gue tidak ada film gue tanpa talent lu. Iya makanya justru gitu. itu. Kayak gue selalu tenang, gue tahu lah kalau talentnya Avatara tuh pasti ada certain standard of quality yang gue bisa percayai. Sama halnya dengan kami yang berusaha kita kejar gitu. Orang kalau pakai talent Hakor pasti ada standar kualitas yang mereka expect yang harus kita jaga kayak gitu. Makanya menurut gue juga kenapa gue sama Dipa itu bisa klop gitu dan kita bisa bikin podcast bareng itu karena ada kesamaan hal seperti itu. Kalau enggak akan bisa sih Deep menurut gue. Betul. Dan enggak akan mungkin bisa bertahan sampai episode 50. Mungkin episode 10 kita udah bubar. Di episode 20 kita mikir sampai episode berapa, waktu itu 30, 40 ternyata 50 ya. Kita udah bubar karena menurut gue gini, ini juga pengen gue share juga sih ke teman-teman sekalian. Gue tuh sama Dipa kalau kita setiap kali ada kita taping podcast, kita tuh enggak pernah rebutan ngomong. Gue enggak ngerti dia tahu porsinya di mana, gue tahu porsi gue di mana, anak kayak gitu aja. Mana enggak pernah ada skrip lagi. Gak ada skrip. Kadang topiknya paginya baru kepikiran. Paginya baru dia telepon gue, Mas kalau enggak sehari sebelumnya kan Mas kita ngobrol dong. Nah, ketemu. Itu yang menurut gue tuh namanya chemistry itu di sana sih. Kan lu pernah ngalamin gak sih kayak lu punya talent kan lebih banyak ya? Iya lebih banyak deh. 13, gue 13. Kita 9. Lu pernah ngalamin ada satu talent lo yang di tengah jalan personal brandingnya lo ubah gak? Dirubah seperti apa dulu? Iya digeser aja gitu. Misalnya kayak, ini kan kita juga di internal kita ada proses rebranding yang lagi mau kita jalanin gitu. Tapi kalau kita bukan ngubah sih lebih kematangin gitu. Nah gue pengen tahu sepanjang pengalaman lo ada gak yang, misalnya ada talent yang segmennya digeser. Misalnya tadinya kayak itu gitu. Ada, itu ada. Jadi ini itu ada sih. Jadi gini, kalau kita melihat kita melihat talent itu kan biasanya
talent itu sama-sama gue kan misalkan dari mereka belum menikah lah kayak Dion, ya kan, Vino, ya kan, Katy gitu sama beberapa talent kan mereka tuh sama-sama gue itu kan sebelum mereka menikah, dari muda lah, kemudian mereka berkeluarga, ya kan menikah punya anak seperti itu. Nah otomatis kan karakter, ya kan dengan pertamanya umur apa kan berarti kan mereka juga berkembang kan, mereka udah nggak bisa sama seperti 4-5 tahun yang lalu dan kita sama-sama diskusi bahwa sekarang dengan seperti ini kita udah harus mengerti nih bahwa pasar mereka itu udah pasti akan berubah. Mengikuti umur mereka juga. Udah mengikuti umur mereka. Dengan demikian kan mereka udah harus lebih bisa fleksibel dan arti apa? Untuk bisa lebih mereka udah nggak bisa sama. Kalau karakter gak akan mungkin berubah. Itu udah ada di dalam mereka kan gitu loh. Ya kan tapi otomatis dengan adanya perubahan market seperti itu, otomatis mereka juga harus lebih aware, ya kan? Sekarang itu berarti gue di umur gue seperti ini, kira-kira produk-produknya inline sama gue itu apa aja, ya kan? Kemudian kalaupun misalkan gue mau posting segala sesuatu itu juga kira-kira apa sih yang pengen gue ngomongin? Nah itu seperti itu kita diskusikan seperti itu. Tapi kalau misalkan ngerubah ini mereka sih, enggak sih, lebih kita sama sih, maksudnya konsepnya sama seperti itu sih. Yang terakhir lo rekrut siapa ya? Paling baru anaknya Julio Parangkuan. Ya itu baru. Di generasi dia baru dia ya? Baru dia. Ini termuda ya akhirnya? Termuda, dia umur 22 tahun. Gitu. Walaupun talent termuda masuk dulu Juli ya? Juli dia umur 15 tahun. Iya. Ada bedanya gak ngerekrut talent umur 20-an 10 tahun lalu sama ngerekrut talent umur 20-an sekarang? Apa bedanya? Selain karena gap umur lo sama lu makin jauh ya? Jadi gini, gimana bedanya? dia kan masuk generasi Gen Z ya. Iya, Gen Z. Nah Gen Z. Tapi gue ngeliat ini Gen Z-nya itu yang agak apa ya, dia itu old soul. Agak old soul. Jadi dia tuh yang old soul. Jadi dia itu yang banyak suka baca. Jadi gini, gue kan berapa kali ngobrol sama Julia. Kalau dia mau ini gimana? Kalau misalnya dia dapatin satu peran, bagaimana dia ada research? Ya gue research ini aja, gue baca buku, gue Google, gue apa. Ya kan terus gimana? Ya udah, gue berusaha bagaimana gue menyelami karakter itu. Gue research sendiri seperti itu. Terus lo kesulitan gak seperti itu? Enggak, gue biasa-biasa aja kayak gitu. Karena kan musik yang dia suka, film yang dia suka pasti berbeda ya? Betul. Dan kalau gue lihat dia tuh tipe yang agak pemikir gitu loh. Tipe yang agak pemikir, jadi yang gak terlalu banyak ngobrol, bukannya ini ya. Tapi gak terlalu, bukannya berarti dia gak bisa ngobrol, tapi ya gak terlalu. Bukan early 20s ya, pecicilan banget. Ya gak seperti itu. Kayak bapaknya lah, bapaknya juga gitu kok kayaknya. Kalau gak kenal alamat dia gak ngobrol gitu kan. Siapanya? Bapaknya. Enggak dong. Bapaknya mah heboh banget kali bapaknya. Tapi kalau gak akrab, kayak ibunya. Bapaknya public speaker. Ibunya. Seperti itu. Dion, kan kita biasanya bintang tamu manajer artis. Kita udah pernah banyak sharing bagaimana manajer artis ngerekrut talent. Sekarang kita pengen tahu gimana proses perekrutan sampai bertahun-tahun lu jalanin. Ketika lu masuk ke manajemen, pertama biasanya yang lu pertimbangin apa dulu sih? Ini biasanya gue buat takutnya ada orang yang pengen masuk manajemen artis, dia pengen tahu nih. Ya yang pasti kredibilitasnya dulu sih gitu kan. Kalau lu kan kebetulan talent sebelumnya langsung ada Julie Estelle, ada Cathy Sharon udah langsung wah. Nah selain itu apa yang lu pertimbangin? Selain itu ya cara approachingnya dia sih gitu. Ya Sulung waktu itu cara mendekati gue untuk ngobrol, mengkomunikasikan gimana nanti itu profesionalnya seperti apa dan lain-lain ya akhirnya gue sebenarnya sih gue gitu masih ya gimana ya ngikut aja sih. Gue kayak yakin gak yakin cuman ngikut aja karena gue ngerasa kayak ya dia udah punya pengalaman gitu kali ya. Terus gue juga kayak anak baru banget mau bisa apa sih gitu. Jadi ya gue gak bisa gimana. Jadi gue setiap kali diajakin untuk networking, mingle dan lain-lain ya gue mempelajari itu gitu. Dan gue ngeliat ternyata feeling memang. juga kali feeling lo ngerasa kayaknya orang ini bener. Karena tapi juga bener loh. Maksud gue gini yang tadi Anas ngomong tuh. Ngerasa, maksudnya kayak talent tuh ngerasa kayaknya gue ini manajer itu penting loh. Penting sama kayak kita juga kayaknya talentnya kita itu bener gitu. Karena biasanya kalau seorang talent mas masuk manajemen ada kayak harapan, hope. Kayaknya 3 bulan lagi gue dapat kerjaan. 6 bulan lagi gue udah bisa masuk film nih. Setahun lagi gue udah dapat main talent. Betul. Lu punya harapan itu? Gue gak seambisius kayak gitu sih. Kayak punya target, wah gue sama dia gue bisa jadi waktu itu misalnya. Lu juga gak harus menargetkan itu juga?
Apa Mas Sulung memberikan target itu atau? Iya. Gua bikin target. Bikin target Oke. ya. Tapi itu kan balik lagi ke karakter masing-masing gitu ya. Kalau gue mungkin pada saat itu gue masih nggak pede kali ya. Gue nggak sampai seambisius kayak kepikiran gue bakal sebesar Ben Joshua dan lain-lain gitu-gitu. Ya waktu itu gue ngerasa kayak gue yakin aja gue sama dia bisa kenalkan di dunia entertainment itu dan gue dikasih pengalaman yang baik dan gue bisa berkarir. Itu aja dulu waktu itu gue ngerasain kayak gitu dan ya gue punya apa ya tahapan-tahapan karir gue tuh memang gue laluin tuh lumayan dibilang enak nggak enak-enak amat gitu. Jadi gue ngalamin waktu itu gue pas syuting pertama gue yang sinetron itu pun juga gue diomelin director karena gue harus ngafalin karena gue nervous itu juga gue ngalamin. Pokoknya banyak lah pokoknya intinya kayak gitu. Jadi ya gue ngalamin semua pengalaman itu dan dia suportif gitu loh. Jadi dia tahu pengalaman itu yang akhirnya itu yang gue ngeyakin oke gue bisa kok ngelangkah bersama ini dan akhirnya gue bisa sampai sekarang juga gitu. Dan biasanya lu nyampein gak ke manajemen keinginan lu misalnya di tahun kedua gue pengen nyobain ini dong Mas. Gue mau nyoba keluar dari ini gue zona nyaman gue gitu. Tahun-tahun pertama tuh sampai akhirnya karena gue udah nyobain sinetron akhirnya gue ngobrol sama Sulung gue pengen nyobain semua profesi dulu gitu. Akhirnya akhirnya gue sampai dapat MC wedding juga ya kan. Nge-host di wah itu. Habis itu kayak di Surabaya berapa kali 3 kali 4 kali habis itu gue enggak ada lagi. Lu yang minta setan. Pasti gue nyerah gitu. At least udah nyoba kan, udah nyoba. Terus hostnya Inbox. Iya. Lu pernah juga. Inbox. Gantiin yang absen gitu. Harusnya dahsyat yang dicobain mungkin. Saya dua-duanya pernah. Tapi habis itu ya gitu berapa bulan habis itu aduh enggak deh. Gue gak bisa akhirnya gue setelah gue udah dicobain satu profesi yang akhirnya gue gak nyobain tuh nyanyi. Karena gue tahu kemampuan gue. Nah tapi selain itu gue udah nyobain sampai akhirnya gue udah tahu nih positioning. Nah dia pun juga yakin sama posisi gue tuh di mana gitu dan pangsa pasarnya di mana gitu. Oke, gue mau nanya, lu sering nolak job gak? Dipakai salah satu hal yang paling gak stres dari gue adalah gue kebanyakan nolaknya dah. Lu sering nolak job gak? Kalau yang dulu sih enggak ya. Dulu enggak. Dulu mah enggak. Sekarang. Kalau sekarang iya apalagi ya misalnya karena gue tahu positioning misalnya di sosial media deh gitu. Endorsan. Itu sih memang yang paling tricky sih. Di sana sih. Iya. Kita bilang terima pas terima briefnya talentnya gak mau kan. Iya kayak gitu. Apalagi kayak misalnya cuma sekali-sekali kayak aduh udah enggak deh. Jadi maksud gue kalau menurut gue ya sebagai manajer artis itu kita memang harus bisa mengerti dan memahami itu sih. Gue bahkan biasa harus punya amunisi ABC. Satu gak mau talent yang lain harus bisa nih. Walaupun kita kadang-kadang ngebes juga kan. Maksud gue ini bayarannya kan lumayan. Ini ya kan lumayan ya kan. Dan lo mau maintain klien juga. Kemudian brandnya juga bukan brand. Maksudnya brandnya itu match sama image mereka. Tapi kan ada beberapa hal yang kita gak bisa maksa mereka gitu. Itu gue harus menghargai itu. Gitu. Kecuali lu pengen banget, biasanya kalau lu pengen banget gimana? Oh gue berusaha dengan segala upaya gue. Gue tahu banget kalau misalnya Sulung emang lumayan maksa. Ini gitu, gue tahu. Gue dengan segala upaya gue termasuk ke talent-talent lain yang gimana gue jelasin kalau sampai udah mentok ya udah. Tapi gue usaha dulu sampai mentok kayak gitu loh. Iya walaupun kalau gue sekarang gue udah punya plan. Jadi gue tuh ke brandnya biasanya gak cuma satu. Jadi gue propose lebih dari satu. Supaya kalau dia gak mau ya gak pahit-pahit amat lah. Masih ada yang lain masuk lah gitu. Itu kondisinya soalnya. Jadi kalau sekarang nolak udah biasa. Kalau lu yang minta dia yang gak mau gimana? Ada gak? Ada job ya menurut lo? Gue mau. Ada. Tiba-tiba sebentar. Jangan. Ada. Jangan. Kayak mau cerita sesuatu di mukanya nih. Gimana ya? Gimana lu? Coba ingat-ingat. Jangan. Ayolah gue pengen banget. Jangan udah gak usah lah gitu. Ingat coba. Apa nih jobnya? Film atau series atau enggak sebenarnya lebih ke kalau biasa gitu lebih ke brand atau mungkin ada satu tawarannya off air atau seperti apa. Gitu. Takutnya kebalik. Talentnya mikir nih duitnya lumayan tapi buat dia enggak nih buat jangka panjang enggak baik nih gitu. Kayaknya mendingan gak usah ambil ya job ini cuma gitu doang kayak gitu. Tapi yang penting selalu komunikasi sih gitu dan itu yang membuat gue bisa bareng sama Sulung dan juga Avatarin sampai sekian tahun ini gitu. Itu yang penting sih komunikasi. Betul setuju karena kuncinya komunikasi sama talent tuh. Iyalah. Tiap hari gue kayaknya gak cuma sama Ernest ya sama yang lain juga gue lakukan. Ya itu yang kita lakukan terus kan. At least bertanya cuman beberapa kalimat juga biasanya gue lakukan. Penting, betul. seperti dan itu.
ini yang gue hargain, tapi sebenarnya tuh kadang-kadang gue juga gue tipikal orang yang nggak terlalu suka nelpon kan. Tapi dia nih suka banget nelpon gitu. Jadi, nah kadang tuh misalnya informasi-informasi WhatsApp tuh kan kadang-kadang kalau misalnya diketik kan nggak sesuai sama omongan kan. Nah makanya Sulung tuh memang selalu konsisten dengan telepon Gue itu. tuh orangnya tuh gini, kalau iya benar. Gue tuh orangnya memang old school. Tadi yang Ernest bilang tuh, gue tuh orangnya seneng telepon. Maka gini, memang ada beberapa hal yang memang kita harus WhatsApp. Karena itu biar kejelasan, biar nggak salah persepsi dan biar ada buktinya, ada buktinya. Tapi dalam beberapa hal, kalau lewat telepon itu ada beberapa hal lebih kita firm lah memang. lebih firm. Ya. Kadang yang gue tahu adalah telepon gak jelas temuin kan. Oh iya. Iya kan? Lu tuh lebih senang nemuin. Mas Sulung tuh tahu gue lebih senang nemuin biar cepet selesai kan gitu kan. Gitu. Sama kok dia juga. Iya. Senangnya kalau sekarang di pandemi ini memang jadi agak jadi agak susah ya. Mau nggak mau paling nggak Zoom lah ya. Iya, Zoom. Paling nggak Zoom lah ya. supaya ada tatap muka paling nggak pertemuan. Jadi kalau buat nextnya Dion, apa project yang lu minta ke Sulung tapi sampai sekarang belum kesampaian? Gitu Dicariin apa? International movie. Oh iya. Enggak, malah waktu itu sebenarnya 2019 ya. Iya. Waktu gue ke Arktik itu gue udah sempat ngobrol sama dia gitu. Bahwa itu gue ada satu project yang gue impikan gitu. Gue tuh pengen bikin exhibition tentang fotografi gitu. Waktu itu udah gue udah berangkat, udah ya tinggal nyari sponsorship untuk yang exhibitionnya itu, tapi ya memang karena pandemi gitu. Tapi itu gue sempat ngomongin juga gitu, bantuin untuk nyari sponsor untuk maksudnya nanti bikin kedepannya gitu. pameran di Jakarta. Di Jakarta. Pameran foto. Exhibition, ya gitu. Itu dijual ya kalau kayak gitu fotonya? Atau gimana? Bisa juga, tapi gue waktu itu gue ngobrol, intinya tuh impian gue tuh bukan yang kayak pameran foto pada umumnya gitu. Lebih kayak pengen lebih yang, ya lebih kayak lu ke apa ya, kayak museum art and, ya pokoknya yang arsi-arsi yang ada instalasinya juga. Instalasi multimedia dan lain-lain kayak gitu-gitu, ya nggak boring lah gitu. Impiannya waktu itu kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari gue. Apa nih? Kalau yang nggak suka kita nggak usah sebutin. Yang positif aja. Apa yang paling lo suka dari Mas Sulung Landung? Yang nggak suka nggak usah, kita emang kontennya nggak negatif. Yang paling gue suka ya, dia itu selalu punya feedback yang sangat positif di orang-orang dunia entertainment ataupun dimanapun lah gitu ya. Ya pokoknya dia itu networkingnya tuh bagus banget gitu menurut gue ya. Jadi sampai orang ke pemerintahan juga gitu. Terus juga orang majalah, film, semuanya tuh dia itu bisa kenal dengan baik, dengan menjaga komunikasi itu dengan baik juga. Jadi gue tuh selalu diperkenalkan pekerjaan-pekerjaan baru atau orang-orang baru gitu. Terus akhirnya kayak punya feedback kayak, gila lu punya manajer tuh bagus banget loh gitu. Yang selalu respon yang cepet banget apa gitu, nggak ada kendala dan lain-lain. Nggak kayak manajer lain, selalu kayak gitu. Nah jadi kayak itu yang bisa gue bangga-banggakan gitu. Bahwa memang gue di rumah yang tepat. Gitu. Gitu. Vibe-nya positif memang. Bener. Itu yang gue bisa dapat dari Mas Sulung. Oke, kalau gue sebenarnya gini. Jadi maksudnya kayak gini, lu kan megang, itu gini, ini bisa berdua jawab ya. Lu kan megang aktor, komedian, aktor, scriptwriter, producer, director. Oke, sekarang itu kan Ernest itu kita nggak bisa pungkiri dia itu adalah salah satu bankable director. Film-film media orang selalu expect itu pasti akan box office, penontonnya banyak apa segala macam. Lu berdua ya, maksudnya karena kan gue ngomong ini sekalian sebagai partner ya gitu loh. Lu berdua itu menyikapi itu ada satu ini gak sih, ada satu setiap kali mau bikin film, setiap kali mau produksi itu ada satu beban yang ini gak sih, ada satu beban, oke, next film gue tuh harus, misalkan yang di sebelumnya berapa juta, next film gue itu harus achieve lebih dari itu. Ada gak sih pressure seperti itu? Ada gak lunas begitu? Kalau gue kalau dari sisi gue itu lebih kepada harapan. Tapi gue gak pernah angka is just a number buat gue. Gitu, karena buat gue kebahagiaan dia dalam memproduksi itu lebih penting. Ketika dia jalani dengan nyaman, hasilnya kita serahin kepada penonton. Gue nggak yang sekarang 1 juta 2 juta karena itu jadinya target dong. Ntar film ke-7 dia 7 juta. Repot gue. Betul. Pegel juga. Nah kalau lu gimana bro? Emang itu kan given ya Lung ya, maksudnya kan ekspektasi ada ekspektasi yang tidak bisa dipungkiri memang. Tapi ya walaupun kesannya kayak klise ya, tapi gue pribadi memang gak gimana ya. Maksudnya karena gue paham bahwa award, jumlah penonton itu kan
di luar kendali kita gitu. Oke. Kita nggak bisa gitu ngincer. Gua mau 3 juta penonton, gua mau Piala Citra, nggak bisa gitu. Itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita kan seberapa total kita ngerjainnya gitu. Jadi ya fokusnya di situ aja gitu. Oke. Ya adalah kalau kalau ada fluktuasi kayak misalnya kemarin gitu dari misalnya contoh dari yang kemarin-kemarin deh. Misalnya cek toko sebelah 2 jutaan. Terus susah sinyal 2 jutaan. Pas Mili Mamet turun 1 jutaan gitu. Pasti kan kita juga sama Star Vision ada evaluasi. Kenapa nih kemarin sempat nurun. Walaupun imperfect naik lagi gitu. Adalah evaluasinya pasti ada dan banyak hal yang. Dan that's the thing buat film, lu gak bisa pinpoint dan lu gak bisa tahu karena ini gitu. Pasti kan ada banyak hal gitu dan kemungkinannya serba mungkin. Jadi kayak gitu, cuman ya gue nggak pernah target kayak gitu karena ya gue tau itu gue nggak bisa kendalikan juga gitu. Jadi ya yang penting adalah sadar ini produk yang mau dibikin, produk yang memang pasaran atau enggak. Misalnya kayak Teka-Teki Tika gitu. Teka-Teki Tika kalau sampai rilis di bioskop ya kita udah siap lah, udah sadar diri bahwa ini nggak mungkin bisa berharap semasif kayak karena situasi masih seperti ini. Dan genre juga. Genre juga, jadi ekspektasinya realistis gitu. Tapi kalau kayak nargetin berapa penonton, ya stres sih nanti. Walaupun ya mau nggak mau ketika filmnya rilis pasti kita akan ada rasa aduh berapa ya hari ini berapa penonton. Iya makanya. Nggak bisa dihindarin gitu, cuman ketika bikin sih berusaha untuk nggak punya ekspektasi. Gak ada beban seperti itulah. Pengennya sih gitu, karena kita nggak bisa kendaliin gitu. Iya gue setuju sih itu sih. Nah terus lu tadi udah selesai sama Dion ya? Iya. Nah, masih pengen ditanya. Kalau gue sih ini pertanyaan terakhir dari gue. Lu sejauh mana lu melihat Dipa sebagai seorang manajer dan juga sebagai seorang bisnis partner lu? Sejauh mana tuh maksudnya? Dalam arti adalah kan lu kalian bersama-sama kan udah hampir 10 tahun ya. Nah, maksudnya gini, lu yang dari awal kan lu mempros Dipa jadi manajer lu dan kemudian akhirnya meningkat lagi menjadi bisnis partner kan seperti itu. Nah, dalam 10 tahun yang udah kalian jalani bersama-sama itu gitu loh. Lu melihat journey-nya itu seperti apa gitu dan kedepannya itu lu pengen Dipa itu lebih seperti apa lagi gitu loh. Kalau kedepannya seperti apa, Dipa tau lah gue tuh paling gak ambisius orangnya. Kayak gue tuh kayak paling gak pernah punya rencana jangka panjang gitu. Tapi begitu gue ada yang ini yuk bet langsung gue gas gitu. Tapi jarang punya rencana jangka panjang. Jadi begitu lu udah ada satu plan, oke gue pengen bikin ini, udah sama-sama jalanin sampai jadi. Ini kerjain. Walaupun itu gak pernah direncanakan matang sejauh-jauh hari misalnya. Ini udah yuk jujur kerjain gitu. Berarti lu harus siap dengan polanya. Udah siap itu sih, udah siap kalau itu. Iya kan? Iya kan. Jadi ke depan bakal seperti apa tuh be honest, gue bukan orang yang punya rencana jangka panjang. 5 tahun gimana gitu gak seperti itu ya. Dulu gue at paling least setahun lah gitu. Setahun aja lah. Iya. Tahun depan mau ngapain kita? Itu kita udah ini udah langsung dulu harus siap tuh. Tapi di pandemi agak susah ya karena banyak halangan gitu. Tapi biasanya gitu. Ya kalau reflect ke belakang ya dia ya buat gue beberapa kali bilang dia udah kayak istri kedua lah buat gue sih. Kayak orang yang paling tahu gue selain bini gue ya dia doang gitu. Dan ya memang maksudnya emang harus klop gitu. Kayak banyak hal yang gue sama dia memang bener saling mengisi aja gitu. Kelihatan sih. Kayak gue sama bini gue gitu. Jadi gue kreatif, dia bisnis, gue panasan, dia mah kalem gitu. Jadi kalau klop ya yang itu tadi gue bilang. Setuju. Merah juga lu pegang juga kan kayak gitu. Jadi udah sepaket kan seperti itu kan. Iya semi. Tahun depan kita 10 tahun. Jadi harapannya memang kita belum ada rencana. Jadinya gak ambisius sih karena pandemi ini. Awalnya kan pengen bikin show. Kita pengen bikin stand up comedy yang melibatkan seluruh talent kita. Itu keren banget. Harapan kita. Pengen gede-gedean. Tapi karena pandemi jadinya gak ambisius. Jadi kita lihat ke depan kalau memang memungkinkan tahun depan kita akan bikin. Semoga dilancarkan ya. Iya, bahkan perekrutan talent baru aja kita nggak yang jauh-jauh hari loh. Jadi nggak kadang-kadang dia suka dadakan juga. Narik ini yuk gitu. Bisa gitu. Lu gimana? Gua sangat mengerti. Lu gimana kalau rekrutmen? Tiba-tiba nggak atau biasanya di planning, diincer dulu? Gua nggak. Gua kalau misalnya gini. Gua kalau planning itu gini, gue tuh sebenarnya dulu kan gue harus ada target dalam ini harus ada ini baru. Belakangan gue lebih santai, gue lebih chill. Tadinya kita setahun satu ya, nargetin setahun satu. Gue tuh lebih chill. Jadi dari semenjak Asmara,
sampai ke Julio kan lumayan lama tuh. Iya, 3 tahun. Oh 3 tahun 3 tahun kosong. gue gak tahun ini ya. kan, gue gak rekrut kan, gue gak rekrut karena gue pikir oke gue gak mau terlalu ini juga Iya, gitu loh. iya. Nah kemudian gue ngerasa kayaknya ini udah waktunya nih ya, kayaknya gue pengen nambah satu talent baru yang masih muda gitu loh. Jadi Oke. biar ada satu energi baru lah Iya, seperti itu. iya. Nah tahu-taunya memang ada jalannya aja, ada jalan dan oke. memang gue bukan tipe orang yang juga cepet sih kalau kayak gitu. Gue butuh waktu ngobrol dulu, Dipa tau lah Iya, ya kan. iya. Gue gak yang serta-merta ngobrol dulu, butuh waktu dulu sampai akhirnya gue yakin dia juga udah yakin kita coba dulu gitu. Iya. Itu juga kita paling coba sekitar 6-9 bulan kita lihat kalau jalan oke kita lanjut kalau enggak ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi lu udah punya plan buat 2022 akan Avatar akan ngapain atau misalnya plan punya talent baru udah siap nggak? Ada beberapa sih, ada beberapa plan sih kayak gitu. Dan gue masih membuka sih kalau memang masih ada 1-2 talent baru yang memang mau join sih gue masih ada space buat itu gitu loh. Tapi ada yang lagi diincer gak sekarang? Ada sih. Kita salib Dip. Jadi pitching. Lu mau H-Corp atau Avatar? iya. lu gimana Yon kalau misalnya ada tadi berarti belum Tadi lu pertanyaan terakhir terakhir. lu. Nah, gue nyelip aja. Kalau misalnya ada talent baru di Avatar gimana biasanya? Lu ada welcoming party kali atau apa gitu kan gue nggak tahu. Nggak ada. Tapi Perkenalan gitu. Tadi gue tuh sempat kepikiran ya kalau misalnya talent baru, gue sama kayak gue memposisikan pada saat gue masuk ke Avatar gitu ya. Gue yakin punya beban yang besar banget gitu karena gue harus memposisikan wah gila gue di Avatar, gue talent-talentnya seperti itu gitu Oke. dengan positioning yang berbeda, terus karakternya kayak gitu yang bukan yang kayak pecicil dan lain-lain. Gue yakin ya untuk masuk ke dalam inner circle-nya Avatar pun juga itu jadi beban kayak ujian berat banget gitu. Dan Kumpulin tanda tangan dulu satu-satu seniornya. iya kayak gitu. Kayak Ospek ya. approval-nya gitu loh. Jadi ya Ospek. gue kebayang juga waktu gue awal-awal masuk pun juga gue wah itu sih JPR setengah mati sih kalau misalnya ketemu sama senior-senior itu gitu. Dan gue gimana caranya untuk menjaga branding gue, karakter gue untuk bisa ya kita semua ini inline semua gitu. Oke. Nggak yang tiba-tiba di Avatar tiba-tiba ada yang talentnya yang gimana ya cerita lebih receh lah mungkin kan nggak mungkin gitu kan kayak beda banget gitu sama brandingnya Avatar gitu. Jadi ya kalau ada talent baru masuk lagi kayak gini ada Julio belum sempat kenalan banget tapi ya gue pasti yakin kalau memang cocok sama Sulung sih pasti ya akan terus. Mudah-mudahan Soalnya ya. selama Mudah-mudahan ini tuh ya. kayak gitu ya. Kalau emang nggak cocok ya pasti nggak lama ya udah bukan jelek putus dengan perasaan yang bersalah bukan tapi memang nggak cocok Udah aja. waktunya aja, memang udah itu aja gitu. Lu gue mau nanya. Iya. Lu pernah gak approach talent yang udah punya nama nih? Terus ditolak? Ada Gue ya. belum, approach talent gak punya nama. Udah punya nama, artinya bukan newbie. Bukan baru Iya. kayak Dion dulu. Gak pernah. Belum pernah. Gua belum pernah. ya, belum pernah ditolak. Gue belum pernah. Lu yang nolak kenapa? Bukan Enggak, nolak. bukan dia yang nolak. Bukan. Kalau dia yang nolak Iya. sering Berarti kalau ngerasa. kelihatan emang hawa-hawanya nggak mungkin nggak usah di approach ya. Iya. Mending gitu ya. Iya. Iya benar ya. Kalau memang udah gak mungkin gak apa ya jangan deh. Nggak usah Kayak gitu. dipaksain Nggak usah ya. dipaksain. Kayak Atau gitu. ada gak yang proses meyakinkannya alot banget gitu? Ada. Oh ada. Itu ada. Kalau itu ada. Tapi itu akhirnya ada. jadi ya. Akhirnya Jadi, jadi. itu ada. Oke. Ada. Oke. Ada sih itu ada kayak gitu loh. Memang macam-macam sih. Iya. Oke, kalau gitu rekrutmen tuh kilat-kilat ya. Di ini kita tarik Iya. ngobrol. Tahun ini belum ada nih kita. Tahun ini belum ada dan belum ada rencana jadi Tahun depan pelan-pelan. ya, kita tunggu ya tahun depan ya. Nggak tahu mas, masih ada 3 bulan nih bulan Iya. ini. Jadi nggak Tahu-tahu tahu ada ya. yang masuk, kita nggak tahu juga Belum kan. tahu juga Iya. gitu, betul. Karena kita kan juga nggak mau ambisius, Iya, pelan-pelan lah betul. gitu. Terima kasih buat Ernest dan Dion. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk waktunya. Ini luar biasa loh. Ini kan episode 50 ya. Iya. Jadi closing statement menurut kalian podcast di belakang layar tuh gimana? Iya. Apa karena pas ketika pertama kali kita bikin juga kayaknya nggak ada yang khusus bahas orang-orang Iya. di belakang Nggak. layar ya. Iya. Coba Ernest. Iya bagus dong, maksudnya sekarang kalau orang mau belajar tentang showbiz dari sudut pandang orang-orang di belakang layar, terutama di talent management, padahal ini kan apa ya, pahlawan tanpa tanda jasa in a way gitu dia nih, orang hanya nyorotin talentnya doang gitu. Padahal Labor of love. Iya, labor of love. di balik itu sebenarnya ada tim, ada orang-orang yang Iya. tanpa mereka talentnya juga nggak akan bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi teman-teman yang punya minat untuk terjun di situ juga bisa dapetin banyak banget insight wawasan dari sini. Kalau enggak dari sini mau dari mana lagi gitu. Oh, bisa satu lagi adalah dari buku yang ditulis oleh Sulung. Betul. Thank you. Benar. Setuju gue, setuju.
Ya gitu doang. Jangan Enggak, dia gue cuma ya. retweet doang. Tapi emang bener sih gitu. Mungkin orang-orang kan selama ini kan ngeliatnya ilmu-ilmu dan informasinya kan dari yang artis ya atau public figure gitu. Sekarang udah ada di balik layarnya, di belakang layar gitu. Dan ini bisa jadi barometer buat teman-teman yang sedang merintis menjadi talent manager ataupun ya mau Atau ikut. talentnya juga Atau nonton talentnya ini juga sebenarnya juga boleh. bisa ngerasa Boleh, ternyata boleh. selama ini manajemen gue ngaco banget ya. Iya, bisa kayak Gua nggak gitu. tahu ya. Masalah Bisa. transparansi kontrak Iya, kayak iya, gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi informasi yang penting lah buat teman-teman yang menjadi talent itu. Gitu. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih Terima buat kasih, kalian Terima berdua. kasih. Terima kasih. Terima kasih. sudah Karena menyaksikan kita teman-teman. nyari waktunya susah banget buat dia berdua ya. Oh, kita ngaturnya luar biasa. Kalau Tiga minggu. nyari jadwal manajer tuh kayaknya kok pada Gampang. bisa ya. Iya. Kalau jalan talent tuh susah ya. 3 minggu kita atur kan. Bisa Betul. kejadian Berarti hari bersyukur. Bener. Pandemi nyusun Bener. jadwal susah Betul, tuh. betul, Bersyukur betul, itu. Semakin gampang menyusun jadwal, semakin gagal kalian. Oh iya betul. Betul, itu betul. Setuju. Setuju. Itu intinya hari ini. Iya, iya, Tagline iya, hari ini itu. Sekali lagi terima kasih Terima buat kasih. Gala Event Management. Management. Lokasinya yang kita sudah biasa di 50 episode ini. Terima kasih buat Robin dan Robin, terima Mas Partner. kasih. Siapa Mas Partner? Agus. Mas Agus. Klasik sekali Oh, iya. namanya. Sama satu lagi siapa yang di Mas Eka, Mas Eka, terima terima kasih. kasih. Semoga kita rutin ada YouTube-nya. Ada tayang di YouTube, amin. Semoga bisa sampai episode 100. Amin. Berarti ada YouTube-nya di episode 100 dong. Kan kita udah niatin. Lama Oh, ya. iya, kan kita udah iya, iya. niatin. Lama. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.